Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tentang Konstitusi Indonesia. Terus, perkenalkan nama saya Ayu Harul Nazwa Dan saya Arsy Adini Fadilah. Dan saya Ensu Silawati. dan saya Adelia Nurikma. Dan saya Lia Saadah Nur Hidayah. Baik mari kita saksikan bersama-sama tentang wawancara dari narasumber satu dan kedua. Cikidot. Dadah. Bye-bye. Bye. Itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita sudah mendapatkan satu narasumber. Sekarang kita perkenalan terlebih dahulu ya. Teteh, perkenalkan. Nama saya Malia Uha dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Jadi langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, bagaimana sih menurut pendapat Teteh mengenai konstitusi pada zaman sekarang dengan zaman dahulu itu seperti apa? Perbedaannya juga seperti apa? Kalau menurut saya konstitusi zaman sekarang sama zaman dahulu itu beda gitu. Kalau zaman dahulu itu konstitusinya tuh informal, jadi nggak tertulis. Terus dilihatnya tuh dari tradisi kebiasaan orang dulu gitu. Nah terus kalau apa sih namanya konstitusi informal tuh kayak aturannya tuh nggak tertulis kayak gitu. Berarti tidak tersusun secara melekat gitu ya, sesuai dengan adat kebiasaan pada zaman dahulunya seperti itu. Baik, lanjut di pertanyaan kedua ya, Teh. Pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana sih, Teh? Jadi itu apa sih yang harus pemerintah lakukan untuk sebuah konstitusi yang ada di negara Indonesia ini? Nah pemerintah itu harus jadi memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan menjaga konstitusi negara. Jadi pemerintah itu bisa dalam menjaga hak asasi manusia, terus bisa perkuat lembaga-lembaga negara. Nah, jadi apakah ada pesan yang untuk apakah ada pesan yang dari Teteh untuk kita sebagai calon penerus bangsa? Nah, kita kan sebagai mahasiswa gitu ya, kita juga harus bisa menjaga konstitusi bangsa itu. Juga bisa kan kita sebagai warga bisa ikut aktif gitu dan berpartisipasi dalam demokrasi negara itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Sudah gitu. Sekian dari kami pada narasumber pertama. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kami bersama dengan narasumber yang kedua. Sebelum itu, perkenalkan. Nama saya Muhammad Rizky dari jurusan ya. Sekarang kami akan menanyakan tentang konstitusi di negara Indonesia. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana sih menurut Kakak tentang konstitusi pada zaman dahulu dan zaman sekarang, serta perbedaannya itu? So, kakak bicara konstitusi ya dari zaman dulu sampai sekarang serta perbedaannya ya. Yang pertama itu ada Undang-Undang NRI Negara Republik Indonesia yang pada tahun 1945 itu periodenya dari 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Nah, dalam undang-undang tersebut itu adanya di periode pertama itu 18 Agustus itu ada bentuk negaranya selaku negara kesatuan, bentuk pemerintahannya itu berupa republik, bentuk kabinetnya kabinet presidensial. Lalu pada periode kedua itu ada 14 November 1945 hingga 27 Desember 1949. Bentuk negaranya masih sama, negara kesatuan, dan pemerintahannya masih republik, tapi nama kabinetnya itu adalah kabinet parlementer. Nah, sistematika UUD-nya pun
pada zaman itu beda. Mengapa? Karena pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia-nya terdiri dari 4 alinea, terus batang tubuhnya terdiri dari 16 bab 30 pasal, lalu penutupnya terdiri dari penjelasan umum, penjelasan khusus, dan kelak akan dicabut dalam amandemen keempat. Lanjut kepada yang kedua, itu ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau bisa disebutnya RISA. Itu ada di 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negaranya itu berupa negara federasi ataupun serikat. Pemerintahan ini masih republik. Nama kabinetnya parlementer. Sistematika konstitusinya itu yaitu ada pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuhnya ada 6 bab dan 197 pasal, dan tidak mempunyai penjelasan. Bedanya kalau dari yang tadi yang pertama sampai sekarang itu tidak adanya penjelasan dan tidak adanya penjelasan. Lalu yang ketiga itu ada Undang-Undang Dasar Sementara UUDS, itu dari tahun 1950. Nah, bentuk negara dan pemerintahannya, negaranya kembali ke negara kesatuan seperti pada periode yang pertama itu. Terus pemerintahannya masih republik dan yang kabinetnya masih parlementer. Sistematika UUDS-nya seperti ada pembukaan terdiri dari 4 alinea, tetapi perumusannya tidak sama dengan UUD 1945, jadi beda. Lalu batang tubuhnya itu terdiri dari 6 bab dan 146 pasal, jadi lebih sedikit dari yang sebelumnya. Lalu tidak ada penjelasan juga. Yang terakhir, pada saat yang ini Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang ya, itu ditetapkannya di 5 Juli 1959 sampai sekarang gitu. Nah, itu bentuk negaranya masih berupa negara kesatuan, pemerintahannya pun republik, dan bentuk kabinetnya presidensial. Sistematika UUD-nya pun ada pembukaan dari 4 alinea, ada batang tubuhnya 16 bab dan 37 pasal, ada penutup terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan khusus. Oke, pertanyaan pertama itu sudah terjawab ya oleh Kak Adi. Dan sekarang yang kedua itu tentang, Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pemerintah dalam konstitusi negara. Jadi untuk pemerintah itu ya, tadi bilang cara ya. Iya. Konstitusi saat ini, pemerintah itu perlu sekali untuk mengubah beberapa mungkin pasal-pasal yang dalam konstitusi ini tidak jelas gitu ya. Tidak jelas ini seperti pasalnya itu merugikan masyarakat negara Republik Indonesia ya, dan tidak jelas dan peraturannya ini tidak tegas gitu untuk dalam memberikan peraturan gitu. Lalu adapun mengubah dan menambah peraturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat gitu ataupun tidak lengkap gitu. Jadi pemerintah ini harus mengubah dan menambah peraturan yang sifatnya tidak lengkap gitu. Yang ketiga, pemerintah ini perlu sekali untuk memperbaiki beberapa kelemahan mendasar baik dalam isi maupun proses pembuatan dari pasal-pasal yang terkandung pada konstitusi negara kita, seperti memperbaiki konsistensi hubungan antar bab, antar pasal, serta antara bab dan pasal. Lalu yang terakhir, pemerintah pun perlu memperbarui beberapa ketentuan-ketentuan
yang tidak lagi relevan dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara ini. Iya. Oke, pertanyaan kedua sudah dijawab tadi. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa sih saran kakak untuk kita sebagai calon penerus bangsa ini? Untuk saran saya ya terhadap kita ya, bukan saya aja, terhadap saya untuk apa ya, penerus bangsa ini, terutama kita sebagai Gen Z gitu ya. Untuk Gen Z sendiri ya, kita ini kan sebagai, apalagi sekarang pilkada ya, kita sebagai pemilih pemula gitu ya kan, jadi yang saya harapkan gitu ya, ataupun saran gitu untuk Gen Z itu harus melek gitu terhadap kondisi politik yang ada di negara kita ini. Politik tidak selamanya kotor. Bagaimana cara kita untuk memahami politik tersebut gitu ya. Dan juga ya itu, Gen Z itu jangan sampai dia itu apatis gitu. Apatis ini adalah tidak peduli terhadap apa yang terjadi saat ini gitu, terutama di ranah politik gitu. Jadi ya kita harus mencari segala sumber, segala informasi yang ada gitu, mau dari berita-berita dari televisi ataupun berita-berita dari khususnya dari kita sendiri gitu ya kan. Jadi untuk Gen Z ini ya, kalian pergunakanlah gadget kalian itu apa ya, gunakan dengan baik gitu ya, terutama pada saat sekarang ada pilkada gitu kan, kayak gitu. Jadi untuk menentukan konstitusi kita 5 tahun ke depan lebih baik dari 5 tahun sebelumnya.